Indonesia menuju kematian. Kalau apa? Nah, Indonesia saat ini menghadapi 6 dimensi kematian, the silent killer. Kita berada di titik kritis ketika tekanan dari dalam dan luar negeri menghimpit dan resiko Anda kehilangan pekerjaan atau bisnis Anda bangkrut. Kalian aparatur negara, Anda biadab dan binatang kalau kalian sampai hari ini masih korupsi. Lu keterlaluan. Nah, kalau menurut lu sendiri ini kan lu kan bilang katanya ada 6 dimensi kematian ekonomi gitu. Sebelum kita masuk ke sana, emang Indonesia udah separah apa sih? Mungkin skalanya akan sebesar 2008, tapi tipenya adalah tipe krisis 2013 sampai 2015. Ini lebih match ke sini dengan skala yang lebih besar. Yang nanti ini akan mengarah ke sebuah krisis yang kita sebut sebagai krisis hutang global, debt crisis pada dasarnya itu. Jadi banyak juga ya. Impact perang juga termasuk. Oh iya dong. Dan perang ini bukan perang secara organik. Ini by design. Menurut ini by design. Ya, ini wah, ini menarik lagi nih. But Justru negara yang punya resources banyak itu rentan. termasuk Indonesia. Trump ini sebenarnya pion atau pemain? Pion lah. Bukan pemain utama. Semua presiden, Hah? government ya, itu semua pion. Termasuk presiden kita juga termasuk pion. Kita langsung ngobrol dengan seorang saya lihat videonya ini lumayan mind blowing ya, karena banyak insight-insight yang sepertinya perlu kita tahu sama-sama. Ini ada Mas Gema dari Astronaci. Apa kabar? Namanya langsung ini karena apa? Kalau saya lihat ini beberapa pengamat ekonomi atau juga mungkin pemangku kebijakan kalau nonton mestinya lumayan tergelitik ya dengan berbagai analisa yang disampaikan Bro Gema gitu kan. Yang sampai bilang lu kalau masih korupsi lu gila lu kalau masih korupsi kan gitu kan. Nah, kalau menurut lu sendiri ini kan lu kan bilang katanya ada 6 dimensi kematian ekonomi gitu. Sebelum kita masuk ke sana, emang Indonesia udah separah apa sih? Sekritis apa sih? Jadi kalau kita bicara kritis, apakah kritis kayak 98? Orang kan selalu sekarang mengait-ngaitkan seperti tahun 98. Mungkin tidak sampai 98 karena 98 itu tidak hanya krisis ekonomi, tetapi ada krisis politik. Sekarang itu kita belum ada krisis politik. Hanya krisis ekonomi yang mirip seperti 2008, which is the subprime mortgage dulu. Iya, oke. Ya kan? Terus kemudian 2008 itu bedanya adalah dia kenanya menengah ke atas. Ya, tuh saham-saham pada terus kemudian pengetatan tight monetary policy pada saat itu. Gue dulu mainan dan gue diomelin bini gue gitu ya, karena suspend sampai sekarang belum bisa diambil. Nggak main lagi akhirnya. Jadi 2008 memang ada pengetatan monetary, kebijakan moneter itu susah. Waktu itu mau kredit juga dibatasin semua karena krisis global ya, finansial. Nah, yang kali ini terjadi itu mungkin skalanya akan sebesar 2008, tapi tipenya adalah tipe krisis 2013 sampai 2015. Ini lebih match ke sini dengan skala yang lebih besar. 2013 dan 2015 itu terjadi yang namanya perlambatan ekonomi global, trade deficit untuk Indonesia. Dan itu 2 tahun berturut-turut. Jadi market sideways, ekonomi juga flat-flat aja tuh selama 2 tahun. Nah, yang bisa terjadi saat ini itu kurang lebih gabungan dari 2008 sama 2013-15. Jadi ekonominya itu sudah melambat, plus dengan adanya ancaman krisis dari global. Yang nanti ini akan mengarah ke sebuah krisis yang kita sebut sebagai krisis hutang global, debt crisis pada dasarnya itu. Jadi banyak juga ya. Impact perang juga termasuk. Oh iya dong, karena triggernya itu perang. Dan perang ini bukan perang secara organik. Ini by design. War yang by design menurut saya. Nah, menurut ini by design. Ya, ini menarik lagi nih. By design. Jadi memang desain kan semua war itu tidak ada war zaman era sekarang yang benar-benar organik, itu hampir tidak mungkin. Karena ini sudah bukan zaman era perang, zaman dulu yang merebut kemerdekaan. Ya, dulu kan wilayah. Sekarang teritorial. Kan ekonomi. Sekarang ekonomi. Jadi ekonomi itu adalah sumber dari segala sesuatunya yang kemudian dilanjutkan dengan perang fisik. Termasuk kalau misalnya kita lihat 2011 dan seterusnya itu kan sebenarnya perang Middle East ya, di mana yang mulai Gaddafi dibantai, Saddam Hussein dibantai. Itu kan eranya. Itu pokoknya itu deket-deket tuh waktunya tuh, ya kan? Libya, Irak, segala macam kan. Coba
saya tanya nih, masih ingat gak Bang Ari? Waktu itu tuh yang merintah Amerika itu Demokrat atau Republik? Saat itu saya presiden ini. George Bush kan, waktu perang itu kan, zaman-zaman sebelum Obama kalau nggak salah waktu itu. Iya, kan. George Bush tuh ya era-eranya World Trade WTC Iya, kan WTC itu ya. kan, itu awal mula kan. Ya, terus kemudian dilanjutin tuh perang Libya dan seterusnya itu kan. Nah, sekarang kan kira-kira udah 14 tahunan. Nah, pertanyaannya kan waktu perang itu kan tuduhannya apa sih sebenarnya? Ada biological weapon, apa pemusnahan. kenyataannya kan tidak pernah terbukti. Iya. Tapi apa sih sebenarnya yang dilakukan kan oil waktu itu? Iya, gak. Ya mungkin itu kan jadi kayak semacam alasan jadi boleh ngambil. Alasan jadi boleh kan? Pembenaran ya. Pembenaran. Cara mainnya selalu pembenaran waktu itu. Ya. Nah sekarang apa bedanya? Venezuela juga pembenaran dengan cara apa? Narkoba. Dan gue bicara sama murid gue. Kebetulan kita punya sekolah pilot di Amerika. Murid gue orang Venezuela, pilot juga. Gue tanya sebenarnya lu trader apa pilot sih? Dua-duanya. Dua-duanya gitu. Terus? Jadi gue di Amerika kan aviation business kita di Amerika. Murid gue ini pilot di Venezuela gitu ya. Terus gue tanya sama dia, lu tuh sebenarnya dengan invasi Amerika ke Venezuela, lu menderita nggak? Oh, I'm so happy katanya. Jadi masyarakat sana tuh happy karena dia dientaskan dari diktatorshipnya si presidennya. Ya, Maduro. Mereka happy. Amerika katanya mulai masuk, invest, membangun negaranya. Tapi kan oilnya diambil kan. Ya, apa bedanya sama 30% dunia itu. Iya. Apa bedanya sama tahun-tahun yang dulu yang di Irak pakai alasan senjata pemusnah massal? Men, bener juga ya. It's the same. The pattern is same. Kita sedang bicara bagaimana mengakuisisi atau memperluas wilayah untuk eksploitasi minyak bumi pada dasar itu. Dengan alasan politik dan lu dapat explore resources. Nah, cara mainnya yang sekarang kan juga sama. Kalau dulu kan mengentaskan masyarakat Irak dari diktatornya Saddam Hussein. Ini juga sama, mengentaskan masyarakat Iran dari diktatorshipnya Khamenei. Nah, cuma ujung-ujungnya ekonomi pasti. Ujung-ujungnya minyaknya bawa sini kan gitu. Jadi ini yang gue bilang by design. Oh, jadi justru negara yang punya resources banyak itu rentan, termasuk Indonesia. Iya. Ya, sekarang ya kan? Bagaimana kita bisa merdeka? Trade off lah dengan yang namanya Freeport dan kawan-kawan. Kan gitu. Kan memang benar Hiroshima Nagasaki dibom itu perang beneran. Jadi yang gue bilang perang beneran adalah lagi enak-enak minggu-minggu di Pearl Harbor dibom sama Jepang, ya gue balas dong kan gitu. Itu perang beneran sekaligus. Ya udah sekarang show off dulu. Show off kan begitu diinjak negara Jepang kocar-kacir ya Indonesia kan diakuisisi. Kalau itu kan jadi menarik kayak gini waktu Pearl Harbor ini jadi Pearl Harbor nih. Jadi Pearl Harbor di bom itu kan Amerika jadi punya alasan untuk ngebom. Padahal sebelum waktu nonton film Oppenheimer, waktu Opie dibilang, oh ternyata jadi nih bom atom. Ya. Tapi sebenarnya sebelum dijatuhin Jepang udah nyerah. Iya. Tapi pemerintah Amerika tetap dijatuhin. Tetap. Biar pada sedunia jadi takut. Sekalian, ya. Sama Amerika. Show off kan. Tapi kan de facto ada kejadian Jepang nyerang duluan, kan ada. Jadi alasan pembenaran tadi ada. Selalu. Amerika itu tidak akan pernah nyerang duluan tanpa alasan, nggak pernah. Nggak akan pernah. Itulah hebatnya liberal dan kapitalis. Jadi dia akan mencari segala alasan yang kecil digede-gedein. Gitu. Oh, berarti memang mereka tuh kayak semacam punya sistem yang kayaknya apa ya saya bilangnya ya. Misalnya ini waktu nyerang Iran, itu semua medianya ngomong short time pain for the long term gain ya, gitu kan. Sama semua bahasanya. Sama. Jadi memang itu bagian dari narasi propaganda kan. Memang ya. Sekarang kalau orang-orang di Indonesia, oh itu propaganda elit global ya memang iya. Itu dunia begitu kerjanya kan gitu. Iya kan. Nah, kalau mau head to head harus punya sistem yang lebih bagus gitu kan. Iya. Nah, sekarang kan kalau kita lihat wilayah peta perang dunia nih sekarang, geng-gengan ya. Kan ada geng Commonwealth. Commonwealth ya Singapura, India, Malaysia itu kan, Australia itu kan England. Terus kemudian ada negara komunis, Korea Utara, China, Rusia, sosialis dan komunis gabung. Di situ ya, bukan di tengah ya. Nah, itu kan tengah tuh. Terus yang Amerika apa? Amerika gengnya ya Arab Saudi, Middle East kan Amerika semua. Terus kemudian negara ketiga yang kaya raya, contohnya misalnya Indonesia, ada Filipina, itu kan di bawahnya Amerika. Walaupun Amerika tidak pernah mendeklar kayak ada Commonwealth. Kalau orang-orang Eropa, England kan ada geng Commonwealth secara resmi dia bikin kan. Tapi kalau Amerika enggak, dia lebih kayak oke, lu orang gua yang underground gitu.
Tapi memang caranya dia naruh pangkalan militer. Pangkalan militer. Di Indonesia memang nggak ada. Nggak ada. Tapi di sekitar Indonesia banyak banget. Ada di Guam kan, dikunci di Guam satu. Terus di dekat Singapura ada satu. Loh, itu pokoknya di sekitarnya Freeport aja ada 2 kalau nggak salah. Iya. Di Nugini, di Nugini. dekat Filipina. Bener. Nah, Iya. karena Filipina negara dia ibaratnya. Oke. Jadi nggak bisa salahin kalau Filipina ada tempat dia karena afiliasi gitu. Nah, Indonesia ini kan unik, dibilang aliansi enggak, tapi nyatanya under table ya iya gitu kan. Tuh, jadi jangan salahkan kalau kenapa Indonesia harus nurut sama, ya lu kalau nggak nurut dari awal juga nggak merdeka. Prinsipnya Iya gitu. memang. Dengar waktu itu ada perjanjian untuk supaya diakui merdeka harus kemudian mengakui utang di World Bank kan. Iya, World Bank. Wah, Jadi ini kan cara menindasnya kan simpel. Nih gue kasih duit mau nggak? ya, Gitu. ekonomi lah pokoknya. Ekonomi dulu diikat gitu. Oh, jadi sampai kapan kalau kita masih punya utang nggak mungkin kita independen secara sendiri gitu. Nggak mungkin ya. Nggak mungkin. Dan juga yang menariknya kalau kita ngomongin tentang Amerika, Amerika itu adalah negara yang utangnya paling banyak di planet bumi. Itu Amerika. Nah, ini mungkin menjadi pertanyaan teman-teman semua ya. Amerika sekaya itu punya utang, Cina punya utang, Rusia punya utang. Ini berarti yang ngutangin ini kaya banget. Ya. Siapa itu yang ngutangin gitu kan? Nah, jadi menariknya Amerika itu cara kerja dia adalah dia ngajak orang mati bareng. Jadi kayak dia utang sama Cina, dia utang sama Jepang, dia utang sama siapa. Lu kalau macam-macam gua ajak mati bareng gitu. Ayo kita tenggelam bersama utang kita. Jadi itu persis dengan gayanya Trump ketika dia nggak dapat Selat Hormuz, yang beli transfer gua goblok lagi. Nah, udah mati Lu nggak ngasih ke gua, yang beli nggak bisa lewat. Iya. Berarti emang ngajak mati bareng bener ya? Ngajak mati bareng. Itu udah liberal dan kapitalisme tuh kayak begitu. Either kita kerja sama atau gua serang lu, kalau gua nggak bisa serang lu, gua sama-sama mati. Kita tenggelam bareng. Nah, itu. Jadi sesi 1 kita bicara ini kita bicara fundamental karakternya dulu nih, game plan-nya nih. Dari kalau sudah bisa mengerti ini, baru kita bisa mengerti sebenarnya apa yang terjadi dengan 6 kematian itu, gitu loh. Lu ngebaca ini sejak lu tinggal di Amerika berapa tahun? 10 tahun lah kira-kira. 10 tahun. Lu bisa tahu info-info ini dari mana? Network ya. Network ya. Network. Terus kemudian kan kita mengamati ya. Dan budaya seperti ini itu tidak hanya di pemerintahan, sampai masyarakat bawah. Cara kerja, cara pikir, cara mainnya itu kayak begini semua. Ini polanya udah sama gitu. Mendunia. Jadi kearifan lokalnya Amerika itu emang begitu. Oh. Jadi kalau pandangan lu, perang yang sekarang pun by design. By design. Ekonomi kok. Economical ya. Dan yang kita mau baca ini sekarang adalah either Amerika tuh mau membangkrutkan diri, atau Amerika ini memang lagi mau menjajah negara lain melalui ekonomi. Ini yang masih gua timbang-timbang. Karena ada kemungkinan menurut keyakinan gue tuh Amerika itu merasa dirinya ini udah terlalu kuat, dirinya ini harus hancur. Kok gitu? Karena mereka tuh perlu crash. Setiap kali ada reset itu mereka make money more gitu, make more money. Jadi kayak justru ada reset tuh make more money. Iya dong. Sekarang dari financial marketnya aja kalau ada crash kan mereka juga cuan gede-gedean. Kayak kasus kemarin minyak segala macam kan, mereka untung gede dari trading oil. Iya, sebenarnya untung deh ya. Kan? Nah kalau ekonominya terlalu kuat tuh masalah juga. Mereka nggak bisa jual barang kemana-mana kan karena terlalu kuat, mata uangnya terlalu kuat. Gitu. Masuk akal sih. Jadi kalau dia udah nguasain kayak nggak ada challenge gitu ya, terus ngapain lagi gitu ya? Karena intinya they have to keep making money and money. Perang aja making money. Perang making money bagi sebagian orang kan biaya perang itu mahal. Lalu kagak tahu yang under table-nya berapa banyak. Bener. Gitu ketika Selat Hormuz ditutup, maka negara lain ngambilnya jadi kesana juga dong, ya kan? Iya, dia jualan lagi kan, gitu. Men, itu dia memang, tapi memang itu berarti memang dibutuhkan kecerdikan yang besar dengan ngelihat secara global, ya kan? Maksudnya itu, dia ngedesain ini, dia punya cadangan rencana ini gitu kan. Dan rencananya tuh nggak akan pernah bisa dibaca sama orang-orang awam kayak kita. Kalaupun gua tahu itu pun ada yang bisik-bisikin gua. Misalnya gua belajar dari senior-senior kita gitu kan. Kita nih siapa sih sampai gua bisa tahu? Apalagi kan netizen berasa sok pinter banget. Wah ini nggak mungkin biar perang ini. Lu tuh nggak tahu apa-apa gitu. Ibaratnya apa yang mereka mainkan itu udah beyond otak manusia normal ibaratnya. Udah nggak kepikir. Jadi kalau menurut lu Trump ini jadi kita bahas ekonomi global. Tapi nggak apa-apa nih. Intermezzo menarik. Trump ini sebenarnya pion atau pemain? Pion lah. Bukan pemain utama. Semua presiden, government ya, itu semua pion. Semua
Semuanya. Semua. Di atasnya itu ada Termasuk presiden kita juga termasuk pion, berarti. Iya, aku nggak bilang presiden kita atau apa, pada dasarnya Selama aja pion. hakikat dari sebuah piramida kehidupan, Heeh. government itu ada di level bawah. Justru. Di atasnya itu masih banyak. Wow. Jadi Gitu. berarti nih yang kita lihat tuh baru permukaan bawah doang. Bukan bawah. Kalau mereka pion, siapa pemain atasnya? Pemain atasnya itulah yang sebenarnya kita yang mesti baca tuh logika pikirnya dia apa gitu. Pada dasarnya semua itu bicara mengenai power dan uang. Ya. Jadi Gitu. kita cuma bisa baca polanya aja Pola. nih. Kita tuh baca pola. Dari baca pola itu kita harus tahu untuk kita ini loh, hidup kita ini mau ngapain sekarang. Apakah kita invest di aset rumah, tanah. Kalau kayak model hari-hari kayak gini, kurangin invest aktiva tetap yang lu nggak liquid. Nanti karena kalau kejedut di situ nggak bisa keluar, wah begitu market atau kondisi ekonomi membutuhkan cash lebih banyak, Nggak punya duit. nggak punya duit. Ya, itu bahaya. Termasuk apakah lu harus ready cash Yes, yang kayak gitu. or yang saving gitu kan? Yuk kita masuk ke Iya. 6 dimensi ini nih. Ini kayaknya banyak hal yang bisa kita ngobrol sama beliau nih. Soalnya banyak insight yang gue baru dengar dan ini kayaknya bikin penasaran gue secara pribadi. Nggak tahu teman-teman juga nih. 6 dimensi ini dimensi kematian ekonomi. Nah ini dia nih. Dari mana dulu mau dimulai? Gua akan mulai dari kenaikan harga-harga yang akan terjadi. Dimulai dari minyak itu dulu. Jadi kalau dulu perang Ukraine sama Rusia, Ya. itu seakan-akan perangnya di Eropa. Ya. Tapi itu juga berdampak ke kita dari sisi supply chains. Oke. Barang-barang yang kita ambil itu import biasanya dan mostly dari China. Ya. Dari juga Eropa juga ada. Ya. Itu kita bicara sedikit tentang supply chains. Ketika mereka perang, itu spare part, chip segala macam itu yang harusnya melalui jalur Eropa itu kan keganggu semua Ya. prosesnya. Nah itu sudah menyebabkan harga naik porak-poranda. Waktu itu sudah sempat terjadi COVID, diikuti dengan perang, itu sakit kita. Nah sekarang core energinya yang bermasalah, di mana minyak itu kemungkinan bisa balik seperti harga tahun 2008 kan, naik terus gitu ya. Nah dengan kondisi yang saat seperti ini, begitu minyak itu naik, otomatis kita tahu dalam waktu 1 bulan atau paling nggak 2 bulan, semua harga juga akan ikut naik. Pasti. Nah ini dimensi pertama. Jadi Itu- kalau kita bicara ya, ini catatan gue nih, kalau seandainya udah steady di 120 ya, kira-kira 100 sampai 120, yang kena adalah subsidi BBM kita yang akan bermasalah. Sekarang berapa sih harganya? Ya per hari ini 100 ya, antara 100-an nih per detik ini. Per Coba. detik ini berapa coba? Sekarang 90. Kita lihat dulu. 90-an kayaknya. Jadi 97. 97 kan? 97. Tapi kan di APBN kita dihitungnya APBN kita tuh masih 70. Ya, Berarti udah agak sedikit tekor dikit nih. tekor. Bukan dikit ya, banyak gitu ya. Makanya kan akhirnya pemerintah menggaransi tidak ada kenaikan dari sisi yang Pertamax ataupun yang Petralite sampai akhir tahun. Berarti kan itu sudah guaranteed subsidi uang negara ini harus dipakai buat mengganjal itu. Ngambil dari mana sih subsidi itu? APBN kan? Boh. Gitu Berarti loh. ada yang dikurangin dong ya. Ya, berarti kan ada yang dikurangin. Sekarang kan dengan uang yang sama ini, pilih nih yang mana dulu yang mau diselamatkan. Oh. Rupiah kan juga perlu di-hedge. Iya. Kemarin terjadi intervensi kan dari 17.3 boom turun. Nah, itu kan duit juga dikeluarin tuh membeli rupiah. Nah, tapi dimensi pertama ini kita fokus pada minyak dulu. Sekarang minyak kan average-nya antara 95 sampai 115 misalnya di situ ya. Itu saja yang namanya aftur udah naik 72%. Dampaknya Kita kok jalan-jalan mahal dong? mahal. Dampaknya pemerintah mau tidak mau akhirnya membuka airline boleh naikin harga tiket. Itu yang pertama. Yang kedua, dari sisi airline-nya sendiri banyak flight yang di-cancel karena masyarakat tidak mampu membeli dengan harga tinggi. Mereka menunda perjalanan. Itu aja udah masalah. Bagaimana nasib pilot, pramugari, semua yang bekerja berdasarkan jam terbang. Yang saya dengar mereka punya schedule udah at least hilang 50% sampai 60%. Bukan cuma itu. Daerah-daerah wisata yang tadinya ini turun. Berikutnya adalah daerah wisata. Orang apa namanya yang punya usaha di mana, di Bali, di mana segala macam nggak dikunjungin. Nggak dikunjungin. Jadi kan ini kan sudah jelas dari sisi aviation business, pelaku usaha, pekerja, karyawan, profesional di sini kan income-nya otomatis berkurang. Ya. Terus kemudian turunannya apa? Pariwisata yang seperti sampai tadi bilang itu juga suffer. Terus kemudian di daerah sini UMKM-nya otomatis tidak jalan. Iya, betul. Itu baru satu turunan nih.
baru satu industri Dari penerbangan. dari doang. penerbangan. Bagaimana dengan kenaikan harga kargo misalnya? Dari sini kalau misalnya mau kirim ke Manado kan pakai pesawat. Jauh nggak mungkin naik kapal kecuali barang-barang yang bisa tahan lama gitu. Iya. Berarti kan kalau mau tidak mau dia harus kirim ke sana, biaya per kilo kargonya naik, Hah? frekuensi penerbangannya kurang, berarti terjadi kurang supply. Harganya di jack up naik. Nah, ini kan pola. Ya. Kita sekarang bicara tentang solar industry yang naiknya juga gila-gilaan. Iya, solar gila. Iya kan? Berarti kalau solar industri naik, semua harga udah at the end pasti naik. Bagaimana dengan kapal-kapal yang nelayan-nelayan yang tidak pakai Iya, pakai solar ya. ya yang pakai solar tapi yang dia tidak disubsidi ya, misalnya ya tinggal pass over aja biaya produksi gua sekian ya naikin harganya kan gitu. Nah, ini dimensi pertama minyak. Masuklah nanti menjadi dimensi yang kedua. Dengan harga-harga naik, inflasinya pasti naik. Sementara inflasi itu tidak hanya di Indonesia, di global juga naik. Contohnya di Amerika, begitu yang namanya minyak naik, saya tinggal di California, di LA, dan saya tinggal di Orlando. Florida itu selalu lebih murah daripada California. Tetapi dua state ini begitu minyak naik dalam 3 hari, mereka naik semua. Jadi di California 1 galon itu saya 5,4, saya masih bisa dapat 5,4 US dollar 1 galon. 1 galon itu 3,78 liter. Dalam waktu 3 hari tiba-tiba naik $1, jadi 6,6, 6,8. Pengaruhnya lumayan juga tuh. Langsung di Florida yang awalnya cuma 2,8 naik juga jadi 4. Wih, kok jadi lebih banyak Florida? Naiknya cepat karena dia murah kan awalnya kan. Dalam waktu 3 hari langsung naik gitu. Otomatis inflasinya juga akan pelan-pelan naik di Amerika kan. Kan itu poinnya. Nah, akhirnya inflasi di Amerika naik, di negara-negara lain, Indonesia juga akan naik. Sementara khusus untuk Indonesia, inflasi naik tapi gaji nggak bisa naik. Gimana? Itu fakta sih. Fakta kan? Karena nggak mungkin perusahaan sanggup naikin gaji. Perusahaannya juga suffer. Seru perusahaannya suffer. Nggak mecat lu aja udah untung. Iya, benar. Iya kan? Nah, terus daya beli juga lagi berkurang kan. Akhirnya dari inflasi ini lahirlah sebuah problem consumer confidence level yang turun, daya beli masyarakat kagak ada. Begitu satu negara kena daya beli masyarakatnya, Anda akan lihat ruko-ruko tuh yang disewain 1 tahun 300-400 juta. The next period untuk perpanjangan ruko pasti selesai. Kecuali dia cuci uang ya. Ya bisa kita kalau itu bisa. Soalnya gini di bawah nih di bagian apa namanya event di bawah nih itu juga kena dampak. Jadi klien-klien yang biasanya setiap tahun ada repeat customer untuk itu lagi berkurang 50%. Yes. Impactnya sampai kita nggak tahu. Pikir apa namanya nggak ada hubungannya. Ternyata pengaruhnya besar banget. Karena daya beli masyarakatnya kena. Nah sekarang Indonesia itu 60% ekonomi GDP-nya katanya disupport oleh UMKM. Kontribusi UMKM terhadap GDP growth itu cukup besar. Kalau sekarang UMKM itu kan direct sama retail, B2C, business to customer langsung kan. Seperti yang tadi Bang Ari bilang, ini kan punya tempat buat hajatan orang sewa segala macam kan direct kan. Kalau daya belinya turun dan mereka menunda, UMKM-nya kena tampar langsung, itu direct impact jebret. Banyak itu yang kena. Banyak. Konsumsi, sewa ini, sewa segala macam ini itu langsung pengurangan karyawan dan berikutnya adalah PHK. Nah, ini dimensi kedua. Dimensi kedua saja tidak cukup karena Indonesia sendiri internalnya rapuh. Akhirnya apa? Kita punya mata uang terhadap negara-negara lain jadi lemah. Terhadap Singapura udah 13.500. Ringgit Malaysia udah hampir 4.500. Kalau pakai kartu kredit saya yakin sekarang udah 4.500. Padahal 3-4 tahun yang lalu ringgit lagi melemah sama rupiah itu cuma 3.300. Sekarang udah 4,5. Pantesan kemarin nitip beliin raket padel lebih mahal di luar ya. Berasa lebih mahal di luar. Saya biasanya kalau beli kayak iPhone, GoPro itu saya beli di luar karena masih oke. Tapi sekarang Indonesia lebih murah karena import mungkin langsung dari China langsung kan. Benar. Nah, rupiah kita melemah, ini problem gede karena kita mostly import. Apapun kita import, kita itu bukan negara yang memiliki ketahanan pangan. Kalau sekarang misalnya kita melalui 1-2 tahun terakhir, 1 tahun lah terakhir kita tuh surplus neraca perdagangan. Nah, tapi dengan kondisi seperti ini, dengan akhirnya rupiah ini naik, ini adalah deja vu seperti tahun 2013 di mana waktu itu rupiah melemah dan kita itu ekspornya kurang, kita importnya banyak, akhirnya neraca kita menjadi defisit.
Nah, ini yang saya bilang, ini merefleksikan 2013 dan 15 bisa terjadi sekarang. Nah, kalau kita rupiahnya seperti ini terus, neraca perdagangannya akhirnya jatuh ke level defisit, import tetap jalan, pemerintah tidak cepat memberikan insentif untuk ekspor, ini kita bisa masalah gitu. Pengaruh juga tuh. Oh, pengaruh. Kita di 2 step ini semuanya udah ngerasain kita. Udah ngerasain. Belum lagi nanti ditambah dengan global economic growth yang slowing down. Nah, kalau itu seperti tahun 2015. Begitu China juga mendeklar bahwa ada economic growth yang slowing dari China, itu langsung kena dampak ke financial market satu. Terus bisnis juga problem karena sekarang kenapa bisa begitu? Kenapa sih global ekonomi bisa kena? Sekarang begini contohnya, ribut-ribut nih, tak perang, ya kan? Kena tarif war. Tarif war aja belum selesai kan urusannya gitu ya. Tarif war itu nggak disuspend ya selama perang ya? Ya sekarang sih tetap ada tarif war. Oh masih ada ya? Masih tetap. Sekarang saya mau beli alat elektronik untuk spare part simulator pesawat. Itu aja mereka nggak mau kirim ke Amerika. Karena dia bilang ini tarifnya masih nggak jelas, harga kita akan lebih mahal. Jadi masih ada dampak. Nah sekarang kalau misalnya demikian akhirnya US perang segala macam, mereka akan bilang, oh ntar dulu deh lagi ribut-ribut, kita juga nggak jelas nih bagaimana kita pending dulu. Kalau mereka udah bilang pending produksi, mereka akan bilang ke negara-negara eksportir, India, Indonesia, Vietnam segala macam, ntar dulu ya. Semua on pending, akhirnya kita nggak bisa kirim, kita nggak bisa ekspor. Ekonomi nggak jalan dunia, global economic. Ini jadi masalah. Gitu. Jadi penasaran ini apa ini yang diinginin sama Trump gitu ya. Berarti kan dia juga butuh ekonomi juga. Nah, nanti kita ke sana ya. Ya, itu juga kemungkinan kan. Nah, terus habis itu ya at the end pasti larinya dimensi kelima, kita bicara financial market kita yang drop. Jelas lah ya, karena ekonomi, financial market udah kayak drop. domino efek dong nih. Pasti, semua itu domino. Makanya 6 itu tuh berkaitan. Dan kalau kita bicara harga komoditas dan import Republik Indonesia, itu kan Indonesia import gandum 100%, kedelai itu 90-an%, bawang putih itu 99%. Itu core loh. Itu importnya gede banget. Berarti kalau harga komoditas dengan perang ini akhirnya naik, semua harga perolehan kita tuh naik. Kita nggak bisa dapat barang murah lagi. Jadi ya kita kan berarti harus siap-siap memiliki kemampuan untuk bisa achieve itu. Itu kalau kitanya nggak punya